empat orang anggota agak lain itu Boris Bokir, Benedion, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Mereka berempat ini adalah background stand up comedian. Di film ini mereka berkesempatan menjadi pemeran utama. Jadi kita akan kasih mereka panggung utama sebagai pemilik bendera agak lain. Tapi tentunya di sini sebenarnya ada banyak banget pemeran pendukung yang pastinya teman-teman semua tahu, tapi belum bisa saya kasih tahu sekarang. Boris Bokir itu sebenarnya apa sih kalau buat Boris Bokir kenapa? Apa kerja sama Boris Bokir gitu emang dari sosok ini? Sampai nama Boris Bokir sampai bisa foreigners mau bekerja sama sama. Ya sebenarnya sih nggak spesifik di Boris ya, maksudnya Boris, Benny, Jegel, Oki kan mereka berempat adalah bagian dari agak lain ini. Jadi buat aku Boris, mungkin dari berempat Boris yang bisa dibilang punya jam terbang film paling tinggi ya, karena filmnya lumayan banyak. Boris, Jegel juga lumayan, Oki dan Benny yang mungkin masih bisa dibilang newcomer di dunia perfilman. Nah, bermain dengan mereka bisa melihat potensinya seperti apa nih, Kak? Kita belum mulai syuting, jadi aku membaca potensinya dari proses reading ya, dan kayak tadi Aco bilang ternyata surprisingly memang kalau Boris sama Jegel aku udah tahu lah ya, Boris sama Jegel di Ngeri-Ngeri Sedap udah tahu lah kualitas actingnya seperti apa. Bene dan Oki menarik karena Bene yang orangnya itu sangat kaku gitu, tapi kebetulan Aco mengakomodir itu dengan bikin karakter seorang cowok yang memang kaku, jadi aman. Nah, Oki ini menarik juga, dia nggak punya jam terbang tinggi di film, tapi Oki Rengga di film ini dapat beberapa scene drama yang menurutku sangat menantang dan mungkin orang akan kaget gitu. Oki yang personanya di muka netizen kerjanya berantem mulu, lucu, agresif, doyan ribut gitu. Di sini dapat scene drama yang gitu. Oke, mungkin Kornes nih mau lebih ceritain Ya. mengenai secinta apa sih Kornes dengan film, karena kan kalau kita lihat setiap tahun mungkin proses syuting selalu berjalan seperti itu, produksi kayak gitu. Ya buat aku sih film itu sesuatu yang buat aku pribadi dekat banget sama aku dari kecil udah nonton film, dan kayaknya buat aku ini film terutama film bioskop itu adalah salah satu dari sedikit mungkin pengalaman yang benar-benar bisa mengubah hidup, atau kita tuh keluar dari bioskop tuh benar-benar bisa kadang-kadang tuh kesan yang kita bawa, perasaan yang kita bawa, quotes yang kita bawa kadang-kadang tuh bisa nempel lama banget gitu, dan itulah magisnya bioskop. Mungkin kalau nonton film di streaming, kita nonton, kita tahu ceritanya, kita bisa ketawa, kita bisa haru bareng, tapi experience itu mungkin tidak akan segila kalau kita nonton di sebuah ruangan yang gelap dengan sound yang bagus dari gambar yang besar. Itu experience itu yang akhirnya membuat film jadi benar-benar bisa nempel ke penontonnya. Kalau kita lihat kan film Kornes ini emang bagus semua dan disukai sama para penonton, tapi mungkin boleh di-spill gak sih kesulitan seorang Kornes kalau produksi film, mungkin buat skrip seperti itu? Sebenarnya sih kesulitan utama bikin film tuh biasanya kaitannya sama manusia ya, karena kita mau bikin film apapun, film itu kan kerjasama. Jadi kesulitannya adalah kita cekcok cekcok sama pemain, cekcok sama kru, manusiawi ya. Maksudnya setiap bikin film tuh pasti ada dramanya, pasti ada konfliknya, karena namanya orang lagi capek, tensi tinggi, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan dan bikin kita jadi sepaneng. Tapi semakin kesini semakin bisa belajar untuk memanage gitu. Gimana caranya, apalagi sebagai sutradara atau produser yang memimpin, kalau pemimpinnya udah lepas temperamental, anak buahnya atau semua tim ngelihat wah gitu, pasti akan terpengaruh. Jadi bebannya berat sekali untuk menurutku seorang sutradara atau produser di lapangan. Tantangan terbesar itu bukan soal gambar atau cerita, tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga supaya semuanya damai dan tentram. Kalau bawa ikutin emosi, kacau. Kalau Kornes sendiri saya cari tenangan, inspirasi itu kayak gimana sih? Berproses ya. Aku pernah kejadian paling parah ketika emosional di lokasi syuting, ketika tidak ada orang yang tahu. Aku pernah membanting HP sampai nekuk. Jadi itu dulu salah satu iPhone, aku nggak mau sebut tahun berapa karena nanti ini janjian pas film sama gue gitu. Pokoknya adalah salah satu film gue, aku pernah bercekcok gitu sampai ketika semuanya lagi makan siang, aku di depan monitor sendirian, udah nggak ada orang, kesel banget, banting HP sampai HP-nya kayak ini tiba-tiba jadi kayak Motorola lipat gitu. Tapi itu pelajaran ya, maksudnya proses. Makin lama makin kesini sekarang udah lebih bisa chill. Kalau kata anak sekarang chill. Kapan nyutradarain film lagi? Sekarang kan memang fokusnya di Imaginary,
jadi produser dulu karena si Imaginary ini biar bisa berjalan dulu. Tapi rencananya tahun depan itu ada satu film yang mau disutradarai. Cuman memang belum tahu apakah ini sebuah film untuk bioskop atau untuk salah satu platform streaming. Gitu. Tapi rencananya comeback menyutradarai itu 2024. Oke, mungkin kok tadi kan nyebutnya tadi kalau bekerja sama sulitnya buat film itu adalah kerjasama dengan orang. Betul. Itu apakah jadi alasan untuk Ernest tuh ngelihat oh ini orang ini kayak nggak bisa diajak kerja sama, jadi pilih untuk pemain atau bagaimana? Buat aku sih sebenarnya bidang apapun ya at the end of the day kalau kita namanya kerja tim itu skill sama attitude tuh sama pentingnya akhirnya gitu. Di bidang apapun termasuk di bidang teman-teman semua gitu. Jadi orang mau sejago apapun kalau kelakuannya nyebelin ya akhirnya susah juga karena kan teamwork itu kan melibatkan banyak orang gitu. Jadi ya aku pribadi bukan hanya ngelihat seberapa bagus kerjanya, seberapa jago dia di bidangnya, tapi juga seberapa baik dia bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Dan aku rasa ini berlaku buat bidang-bidang lain juga ya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi skill dengan attitude, akhirnya kita jago tapi orang malas kerja sama-sama kita gitu. Sebaliknya kalau kita punya attitude bagus tapi nggak punya skill ya jadinya baik doang gitu. Baik doang tapi nggak punya skill percuma juga. Sempat mungkin merasakan salah pilih partner buat Ko Ernest sendiri. Salah pilih partner hidup ya enggak? Waduh. Salah pilih partner kerja ya namanya film. Aku udah 8 tahun jadi sutradara. Selama proses perjalanan 8 tahun ini 7 film dalam 8 tahun ada lah pasti yang ternyata nggak cocok. Jadi pelajarannya memang kalau sama orang yang baru kenal memang harus ada proses PDKT lah. Ibarat orang mau pacaran juga kan kenal dulu. Jadi nggak langsung kerja bareng, ngobrol dulu, duduk saling bertukar pikiran. Mungkin dari situ udah ketahuan kira-kira gue cocok nggak ya sama dia. Oke, Ko Ernest, mungkin kalau kita ngomongin soal film agak lain, walaupun proses syutingnya kan belum berjalan, tapi seberapa yakin sih Ko Ernest ini, apakah mungkin film ini bisa menembus berapa juta misalnya menyanyi film yang apalagi kan katanya dibilang ini filmnya sama-sama kayak Indo Warkop ya, film Warkop dan Iya, film Warkop dalam arti kita memang mencoba untuk mengadaptasi konsep bahwa Dono Kasino Indro di dunia nyata ketika masuk ke film nama karakternya Dono Kasino Indro. Nanti kalau ada film lain nama karakternya tetap walaupun hidupannya bisa berganti. Nah itu yang kita adaptasi. Jadi Bene Boris Oki Jegel di film namanya Bene Boris Oki Jegel. Di film ini mereka sebagai penjaga rumah hantu di sebuah pasar malam di kampung. Di film lain nggak tahu perannya apa, jadi detektif, apa jadi preman, apa jadi ilmuwan, tapi namanya pasti akan Bene Boris Oki Jegel. Seberapa optimis? Waduh, berat ya. Tadi si Jegel janji 1 juta penonton tuh, Jegel yang janji ya. Kalau saya sih ngaminin aja ya. Tapi kita sih punya optimisme yang tinggi untuk film ini karena kita tahu kombinasi